Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudani Wana Fajri dari kelas 6F NPM 233510365. Di sini saya akan membuat tugas pemrograman mobile, yaitu membaca bab 3 tentang komponen The Lego Block of UI. Yang pertama, fungsional komponen paradigma The Neo Meta. Dalam sejarah pengembangan React, terjadi sebuah pergeseran meta yang sangat masif. Mirip dengan transisi dari ponsel ke iPad fisik ke layar sentuh penuh. Dulu, para pengembang React mengandalkan kelas komponen yang saraf dengan konsep pemrograman berorientasi objek atau OOP klasik. Lengkap dengan disk, pewarisan, dan metode siklus hidup yang bertele-tele. Pendekatan lama ini sering kali membuat kode menjadi sangat panjang dan membingungkan, terutama bagi pemula dan yang kesulitan memahami konteks disk yang sering berubah-ubah di JavaScript. Kelas komponen ibarat mesin pabrik tua yang besar dan berisik. Ia bekerja tapi perawatannya sulit dan memakan banyak tempat. Namun sejak diperkenalkannya Network pada tahun 2018, komunitas secara serentak bermigrasi ke fungsional komponen. Ini bukan sekedar tren sesaat, melainkan evolusi logis menuju kode yang lebih bersih, lebih mudah diuji, dan lebih fokus pada komposisi daripada pewarisan. Fungsional komponen pada dasarnya hanyalah sebuah fungsi JavaScript biasa yang menerima argumen dan mengembalikan elemen UI. Pikirkan ini seperti rumus matematika sederhana. Kamu masukkan bahan dan fungsi tersebut mengeluarkan hasil masakan, tanpa ada sihir status tersembunyi yang rumit. Mentalitas yang perlu dibangun di sini adalah komposisi, di mana kita membangun UI besar dengan menyusun fungsi-fungsi kecil, persis seperti menyusun balok Lego menjadi sebuah kastil. Keunggulan utama dari paradigma fungsional ini adalah hilangnya kode boilerplate atau kode basi yang tidak perlu namun wajib ditulis di versi lama. Di kelas komponen, kamu harus menulis konstruktor, super, dan render hanya untuk menampilkan teks Hello World, yang rasanya seperti harus mengisi formulir pajak hanya untuk membeli permen. Kamu bisa lebih fokus pada logika bisnis aplikasi daripada berutang dengan sintaks bahasa pemrograman itu sendiri. Kode yang lebih pendek juga berarti tempat persembunyian bug menjadi lebih efisien, membuat aplikasi lebih stabil secara alami. Meskipun terlihat sederhana, fungsional komponen memiliki kekuatan super berkat adanya hooks. Hooks memungkinkan fungsi biasa memiliki ingatan dan kemampuan untuk berinteraksi dengan siklus hidup aplikasi, sesuatu yang dulu hanya bisa dilakukan oleh kelas. Dengan sistem plug and play ini, logika aplikasi menjadi sangat modular dan bisa digunakan ulang di berbagai tempat dengan mudah. Pergeseran ini juga mengubah cara pikir kita tentang separation of concern. Dulu kita diajarkan untuk memisahkan logika dan tampilan ke dalam file yang berbeda. Tidak ada lagi kasus di mana kamu menyalin file HTML tapi lupa menyalin file JS-nya, karena sekarang semuanya adalah satu kesatuan tak terpisahkan. Sebagai mahasiswa zaman now, sangat disarankan untuk melupakan kelas komponen kecuali kamu sedang bekerja pada proyek warisan yang sudah tua. Industri saat ini bergerak sepenuhnya ke arah fungsional dan hooks, dan dokumentasi resmi React pun sudah menjadi ini sebagai standar utama. Jadikan fungsi sebagai teman baikmu, karena di dunia React fungsi adalah warga kelas 1 atau first class citizen. Yang kedua ada JSX Anatomy. It's not HTML, it's a trap. Saat pertama kali melihat kode React Native, reaksimu mungkin adalah, loh kok ada HTML di dalam JavaScript, ini kan ilegal. Tenang, itu bukan HTML, melainkan JSX atau JavaScript HTML. Sebuah ekstensi sintaks yang memungkinkan kita menulis struktur UI dengan gaya yang mirip HTML atau XML. JSX adalah topeng cantik yang menyembunyikan kerumitan mesin JavaScript di baliknya, membuat proses mendesain UI terasa lebih deklaratif dan intuitif. Perbedaan paling mencolok adalah penamaan atribut yang menggunakan gaya camel case. Alih-alih ke case seperti di HTML standar, misalnya di HTML kita terbiasa menulis one click, tapi di JSX React Native kita harus menulis sebagai one press.
Tetapi ini adalah peringatan konstan bahwa kita sedang berada di wilayah JavaScript, bukan di browser web biasa. Kekuatan sejati JSX terletak pada kemampuannya untuk menyisipkan ekspresi JavaScript dinamis langsung di dalam markah UI menggunakan tanda kurung kurawal. Kemampuan mencampur logika dan markah ini memberikan fleksibilitas luar biasa yang tidak dimiliki oleh sistem template HTML tradisional yang kaku. Aturan emas lain dalam JSX adalah setiap komponen harus mengembalikan satu elemen induk. Kamu tidak bisa mengembalikan dua view yang sejajar tanpa pembungkus, karena sebuah fungsi JavaScript hanya bisa mereturn satu nilai. Fragmen adalah pembungkus transparan yang memuaskan aturan satu induk tanpa merender apapun di layar, menjaga struktur DOM atau view hierarki tetap bersih. Selain itu, berbeda dengan HTML yang pemaaf, JSX sangat ketat soal penutupan tag. Jika kamu lupa menutup satu garis miring saja, seluruh aplikasi akan gagal dikompilasi. Ketegasan ini sebenarnya baik karena melatih kita untuk menulis kode yang presisi dan struktur. Terakhir, perlu diingat bahwa JSX di React Native tidak memiliki tag HTML standar seperti div, span, h1, atau p. Jadi, hapus memori otot pengembangan webmu sejenak. Di sini kita tidak membangun halaman web, kita membangun aplikasi native menggunakan bahasa yang hanya terlihat seperti web. Kita masuk ke poin ketiga, yaitu Core Component Library, the Starter Pack. Membangun aplikasi React Native itu ibarat bermain Lego. Kamu tidak membuat plastik sendiri, tapi kamu diberi sekotak balok dasar untuk disusun menjadi apa saja. Balok-balok dasar ini disebut core komponen, dan yang paling fundamental dari semuanya adalah view. Hampir setiap elemen UI yang kamu lihat, mulai dari kartu produk, tombol, hingga header aplikasi, pada dasarnya adalah tumpukan kotak-kotak view yang diatur sedemikian rupa. Tanpa view, komponen lain akan berantakan tanpa struktur, seperti kata-kata yang dilempar sembarangan ke atas meja. Komponen vital kedua adalah teks. Dan disinilah React Native sangat berbeda dengan jauh lebih ketat dibandingkan browser web. Di web, kamu bisa mengetik teks sembarangan dalam div atau body, dan teks itu akan muncul. Aturan ketat ini ada karena sistem rendering native, atau Android atau iOS, membutuhkan instruksi spesifik tentang cara menggambar glib huruf ke layar. Selain itu, komponen teks juga mendukung fitur nesting atau penelusuran, di mana kamu bisa membuat sebagian teks menjadi tebal dengan membungkusnya dalam teks anak, mirip dengan teks span atau strong di web. Selanjutnya kita punya image. Komponen yang bertugas menampilkan gambar, baik itu dari aset lokal maupun dari jaringan internet. Menampilkan gambar di mobile tidak sesederhana di web, karena kita harus memikirkan ukuran dan resolusi layar yang beragam. Selain itu, proses resize mode seperti cover, content, stats yang sangat penting untuk memastikan gambarmu tidak terlihat gepeng atau terpotong jelek di berbagai ukuran layar HP. Aplikasi mobil tidak akan lengkap tanpa kemampuan untuk digulir. Dan disitulah scroll view berperan. Scroll view adalah wadah generik yang memungkinkan konten di dalamnya digeser vertikal atau horizontal jika ukurannya melebihi layar. Untuk daftar panjang, kita akan menggunakan flat list. Tapi untuk konten sederhana, scroll view adalah teman yang bisa diandalkan. Untuk interaksi pengguna, kita dulu memiliki komponen seperti button, yang tampilannya kaku dan berbeda di tiap OS, atau touchable opacity. Namun standar modern menyarankan penggunaan pressable, komponen yang lebih fleksibel dan future-proof untuk menangani sentuhan. Ini memberikan desainer kebebasan penuh untuk menciptakan pengalaman pengguna yang unik. Terakhir kita punya text input, komponen yang memungkinkan pengguna mengetik data seperti email atau kata sandi. Komponen ini adalah jembatan komunikasi dua arah antara pengguna dan aplikasi. Memahami komponen ini, inti ini adalah syarat mutlak, karena betapapun canggihnya aplikasimu nanti, semuanya pasti dibangun di atas fondasi view, text, image, dan input.
Baiklah, kita masuk ke poin yang keempat, yaitu handling safe areas. The Not Nightmare. Di era kejayaan iPhone 6 atau Android lama, layar HP hanyalah persegi panjang sempurna dan hidup sebagai developer terasa indah dan sederhana. Namun sejak Apple merilis iPhone X dengan poni ikoniknya dan produsen Android mengikutinya dengan lubang kamera serta layar melengkung, persegi panjang itu telah mati. Layar HP modern kini memiliki area berbahaya yang tidak boleh ditempati oleh konten penting seperti area di balik kamera depan, area lengkung sudut, dan area indikator geser. Untuk mengatasi masalah geometri layar yang kacau ini, Regenerative menyediakan komponen bawaan bernama Safe Area View. Sesuai namanya, komponen ini bertugas memastikan konten aplikasi berada di area aman. Tanpa komponen ini, header aplikasimu mungkin akan terpotong oleh kamera atau tag di bagian paling atas akan tertutup oleh jam dan status baterai sistem. Ini adalah komponen wajib untuk pembungkus utama setiap layar di aplikasimu. Namun, Safe Area View bawaan Regenerative memiliki keterbatasan yang cukup menyebalkan, yaitu dukungannya untuk Android seringkali tidak konsisten atau bahkan tidak ada efek sama sekali di berbagai perangkat. Komponen bawaan seringkali terlalu kaku untuk skenario desain tingkat lanjut seperti ini. Oleh karena itu, solusi standar industri saat ini adalah meninggalkan komponen bawaan dan menggunakan pustaka Regenerative Safe Area Context. Misalnya, kita bisa membuat gambar header menembus sampai ke balik poni agar terlihat keren, tapi tombol kembali di atasnya diberi jarak aman agar tidak tertutup kamera. Ini memberikan keseimbangan sempurna antara estetika visual dan fungsionalitas. Penting juga untuk memahami bahwa safe area bukan hanya masalah vertikal, tetapi juga horizontal, terutama saat HP diputar ke model landscape. Saat pengguna memutar HP, sistem akan menghitung ulang area aman dan aplikasi akan menyesuaikan diri secara real time. Mengabaikan mode landscape adalah kesalahan pemula yang sering terjadi, yang membuat aplikasi terlihat rusak saat HP diputar. Kesimpulannya, menangani safe area adalah tentang menghormati perangkat keras pengguna. Menggunakan safe area dengan benar adalah tanda bahwa aplikasi tersebut dipoles dengan baik dan profesional. Jangan biarkan desain cantikmu rusak hanya karena tertutup oleh sebuah lubang kamera kecil. Masuk ke poin kelima, yaitu Atomic Design in Mobile, Organizing the Chaos. Saat kamu baru belajar, menumpuk semua komponen dalam satu folder komponen mungkin terasa praktis. Tapi bayangkan saat aplikasimu sudah memiliki 50 layar dan 200 komponen berbeda. Konsep ini yang dipopulerkan oleh Brad Frost, mengadopsi prinsip biologi kimia. Di Regenerative ini berarti kita memecahkan UI menjadi hierarki kompleksitas yang bertingkat, bukan sekedar tumpukan file acak. Tingkat pertama dan terkecil adalah atoms. Ini adalah komponen dasar yang tidak bisa dipecah lagi karena tanpa kehilangan fungsinya. Dengan memiliki atom ini, jika suatu hari desainer ingin mengubah warna tombol dari biru ke merah, kamu hanya perlu mengubahnya ke satu file atom dan seluruh aplikasi akan berubah otomatis. Ini adalah kekuatan dari reusability, penggunaan ulang tingkat dasar. Tingkatan kedua adalah molecules. Molekul adalah gabungan dari dua atau lebih atom yang membentuk satu unit fungsional sederhana. Sebuah kartu profil pengguna sederhana yang berisi foto, atom image, dan nama atom teks juga tergolong sebagai molekul. Tingkatan ketiga adalah organisme. Organisme adalah kombinasi dari molekul, atom, dan organisme lain untuk membentuk bagian antarmuka yang kompleks dan utuh. Mulai menjadi spesifik terhadap konteks bisnis aplikasi. Jika molekul search bar bisa dipakai di aplikasi apa saja, organisme Tokopedia header sangat spesifik untuk aplikasi tertentu tersebut. Organisme adalah mesin yang sudah siap bekerja. Tingkatan terakhir adalah templates dan packs.
Tempest adalah struktur kerangka halaman tanpa data nyata, sedangkan page adalah wujud akhir di mana data disuntikan ke dalam template tersebut. Tidak ada lagi aksi mencari jarum di tumpukan jerami. Menerapkan atomic design memang membutuhkan disiplin ekstra di awal. Rasanya mungkin ribet, harus membuat banyak folder hanya untuk komponen sederhana. Namun investasi ini akan terbayar lunas saat aplikasimu membesar. Skalabilitas adalah kuncinya. Tim dengan 10 orang developer bisa bekerja bersamaan tanpa saling menimpa kode karena strukturnya jelas. Atomic Design mengubah kode dari sekadar kumpulan teks menjadi sebuah sistem desain yang hidup. Bagi mahasiswa yang ingin membangun portofolio profesional, struktur folder yang rapi adalah nilai plus besar di mata recruiter. Karena itu menunjukkan bahwa kamu peduli pada kualitas arsitektur, bukan hanya sekadar asal jalan. Baiklah, kita masuk ke poin ke-6, yaitu integrasi keislaman, the architecture of unity. Dalam bab 3, kita belajar bahwa antarmuka aplikasi yang kompleks sebenarnya hanyalah gabungan dari komponen-komponen kecil, yaitu atom dan molekul yang disusun secara harmonis. Tidak ada komponen yang berdiri sendiri, semuanya saling membutuhkan untuk membentuk satu kesatuan aplikasi yang utuh. Konsep teknis ini memiliki refleksi mendalam dalam ajaran Islam. Yang pertama, komponen dan analogi bangunan yang kokoh. Filosofi komponen-based arsitektur mengajarkan kita bahwa seluruh tombol kecil sama pentingnya dengan header besar. Jika satu komponen rusak, tampilan keseluruhan bisa terganggu. Ini persis dengan analogi yang digunakan Rasulullah SAW untuk menggambarkan hubungan antar sama mukmin. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti satu bangunan yang tersusun rapi, sebagiannya menguatkan sebagiannya yang lain. HR Bukhari dan Muslim. Dalam coding kita mempraktikkan ini melalui komposisi, komponen induk atau parent melindungi anak dan komponen kecil bersatu membentuk fitur besar. Sebagai developer Muslim, kita diajarkan untuk tidak merasa paling hebat sendiri. Seperti komponen, kita harus bisa berkolaborasi, saling menopang, dan bersatu. Diimpor untuk membangun aplikasi peradaban yang bermanfaat. Yang kedua ada atomic design dan keteraturan. Kita menggunakan metodologi atomic design untuk mengorganisir kode agar tidak berantakan. Kita menempatkan file pada folder yang tepat, molekul atau enzim agar mudah dikelola dan indah dipandang. Islam sangat mencintai keteraturan dan kerapian. Allah SAW berfirman, sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalannya. Dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Surat Al-Asaf ayat 4. Kode yang semrawut adalah cerminan pikiran yang semrawut. Dengan menerapkan struktur folder yang rapi dan penamaan komponen yang jelas, kita sedang mengamalkan nilai nizam. Kita menghormati orang lain, teman setim atau penerus kode kita, dengan menyajikan pekerjaan yang terstruktur dan mudah dipahami, bukan meninggalkan kekacauan. Yang ketiga, komponen teks dan etika berbicara. Di React Native kita belajar aturan keras, teks tidak boleh melayang bebas. Ia wajib dibungkus oleh komponen teks, jika tidak aplikasi akan error. Ini berbeda dengan web di mana teks bisa muncul begitu saja. Aturan teknis ini mengingatkan kita bahwa berbicara dalam Islam, perkataan kaul tidak boleh dilontarkan sembarangan tanpa pembungkus. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakan perkataan yang benar. Qaulun sadida, surat Al-Ahzab ayat 70. Sebagaimana React Native menolak teks liar tanpa wadah, Islam menolak ucapan liar tanpa wadah adab. Setiap kali kita mengetik teks hello world text, ingatlah bahwa setiap kata yang kita tampilkan di aplikasi dan dunia nyata haruslah terbungkus dalam bingkai kebenaran dan tanggung jawab. Seterusnya ada rangkuman. Yang pertama bab 3, yang rangkuman pertama fungsinya adalah raja, hooks. Yang kedua ada JSX autonomy,
Rangkumannya ada aturan camel case, portal logika, single parent rule. Yang ketiga, core component. Ada view, text, image, dan scroll view. Yang keempat, handling save area, yaitu ada save area view. Yang kelima, atomic design, ada hierarki, ada manfaatnya, yaitu untuk memudahkan pengguna ulang kode dan membuat tim lebih mudah mencari lokasi file komponen. Baiklah, ini tinggal pertanyaan saja. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.